Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tidak lupa mengingatkan kalian untuk mengaplikasikan selalu 3M protokol kesehatan. Ingat pesan ibu? Yang pertama yaitu mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Seperti biasa juga sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan bermanfaat bagi kita semua. Doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kemarin kita telah belajar hari ketiga. Hari ketiga masih ingat materinya? Kita masih tentang diagram batang, tentang tabel, tentang data-data. Ada juga kemarin kita disuruh diminta untuk membuat sebuah kalimat, menjawab pertanyaan berdasarkan data tabel, dan lain-lain tentang daur hidup, sampah, hewan-hewan langka itu ya pelajaran kita kemarin. Hari ini kita masih belajar tentang diagram batang. Nanti juga kita akan belajar mengenai jenis-jenis sampah yang mudah membusuk, tentang materi penghijauan juga kita akan belajar tentang itu. Baiklah, untuk mempercepat mengefisienkan waktu anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Hari ini hari keempat. Ayo mengamati. Tugas pertama yaitu mengamati. Kita mengamati gambar yang ada. Laki-laki dewasa pada gambar tersebut bernama Brandon. Jadi yang laki-laki ini namanya Brandon. Pemegang rekor manusia tertinggi. Dia memegang rekor manusia yang paling tinggi. Tertinggi di negara Inggris dengan tinggi 231. Tinggi ya. Menurut kamu berapa tinggi anak kecil di bawah Brandon? Jelaskan jawabanmu. Kita memperkirakan lagi ya, kalau tingginya Brandon begini kira-kira 231, berapa kira-kira anak ini? Apakah setengah dari tinggi Brandon atau kurang dari setengah atau lebih dari setengah? Kalian memberikan jawaban kalian, memperkirakan. Kemudian apa alasan kalian kenapa tingginya demikian? Ya anak-anak, itu tugas pertama. Kemudian ayo membaca. Rumah sakit hewan adalah salah satu pelayanan publik ya. Kemarin sudah belajar pelayanan publik ya, yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap hewan kesayangan, hewan ternak, serta hewan konservasi. Berikut ini adalah data beberapa hewan ternak yang pernah dibawa ke Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Jawa Timur. Ini jenis hewannya ya. Misalnya sapi potong, berapa? Kambing, domba. Ini apa yang pink sama hijau? Ini keterangannya selalu ada keterangan kalau dua. Warna pink itu pada tahun 2018, hijau 2019. Jadi yang dibawa di rumah sakit sapi potong itu pada 2018 pertama dia sebanyak berapa nih? 3, berapa ini? Sebelum mencapai 4 ya. 3, lah. Kemudian kalau warna hijau 19, sapi potong pada 2019 sebanyak 4, berapa, yaitu di situ ada data-datanya. Dari tabel tersebut ada pertanyaan yang harus dijawab. Uratkanlah hewan dari yang paling banyak hingga paling sedikit yang menggunakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Hewan Dinas Peternakan Jawa Timur. Hewan apa yang paling banyak? Tentunya harus dijumlahkan ya. 2018 tambah 2019. Misalnya sapi 3, berapa tambah 4, berapa hasilnya? Misalnya 7,9 ya, misalnya 7,9 sapi potong. Kemudian kambing berapa, dijumlahkan juga, dan seterusnya. Baru kalian mengurutkan hewannya yang paling banyak hingga yang paling sedikit mengunjungi rumah sakit ini. Terus tuliskan nama hewan yang jumlah kunjungannya meningkat selama tahun 2018 dan 2019.
Nama hewan yang meningkat kunjungannya dari tahun 2012. Maksudnya apa? Ibu kasih contoh satu ya. Oh, di sini hanya satu aja hewan. Dia misalnya kalau 2018 dia 3, kemudian dia 2019 menjadi 5. Berarti dia meningkat dari 3 bertambah ke 5. Kalau awalnya misalnya contohnya seperti ini itik, dia itik kan lebih tinggi pinknya daripada hijaunya. Jadi 2018 dia banyak. Misalnya dia 2018 mencapai 5, 2019 yang warna hijaunya ini cuman 4, jadi dia menurun dari 2018 2019. Kalian disuruh menuliskan hewan yang meningkat dari tahun 2018 ke 2019. Hewan apa itu? Lingkarilah di antara bilangan berikut ini yang paling mungkin menunjukkan jumlah kambing yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit hewan. Dilingkari ya. Bilangan berikut yang mungkin menunjukkan jumlah kambing. Jadi mana kambingnya? Kalian menjumlahkan kambingnya. Berapa kira-kira? Yang pink berapa ditambah yang hijau berapa juta? Yang kira-kira ini yang mendekati ya. Kira-kira mendekati berapa juta? Apakah 6, 3, 7? Kalian tinggal melingkari. Selanjutnya itu ayo mencari. Ini tentang penghijauan ya anak-anak. Penghijauan. Gerakan penghijauan merupakan aktivitas sosial dalam membuat suatu lahan menjadi lebih ramah lingkungan melalui penanaman berbagai jenis pohon. Penghijauan artinya kita menanam berbagai macam tanaman sehingga terlihat hijau, makanya dinamakan penghijauan karena banyak pohon-pohon, banyak tanaman. Ayo mencoba mengenali nama tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu untuk lebih menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sambil meminta bantuan orang tua atau kakakmu, coba amati tuliskan nama tumbuhan apa saja yang ada di sekitarmu. Kalian tuliskan ya yang ada di sekitar rumah dengan bantuan orang tua ya. Misalnya ada pohon mangga, ada pohon pisang, ada bunga apa. Kalau depan rumah kalian ada bunga dari mama, bunga apa, ada bunga kamboja kah, bunga keladi, kalian tuliskan ya nama-nama tumbuhannya. Berapa banyak tumbuhan yang kamu temukan? Tulis berapa banyak. Selanjutnya itu pohon atau juga pokok ialah jenis tumbuhan yang berkayu. Ya, pohon itu ada berkayu ya. Coba hitung banyaknya pohon dan bukan pohon dari tumbuhan yang telah kamu tahu. Tuliskan jawaban pada tabel ya. Kalian bisa membedakan ya yang mana pohon yang mana enggak. Pohon seperti pohon mangga, pohon pisang yang memiliki batang yang besar. Kalau misalnya bunga kan dia yang di pot-pot itu dia bukan termasuk pohon karena dia batangnya kecil, enggak berkayu. Gitu ya anak-anak. Jumlahkan berapa pohon yang kalian dapat, berapa yang bukan pohon. Catatlah hasil yang kamu dapatkan dan kerjakan dalam bentuk diagram batang. Berdasarkan jumlah yang tadi, kalian membuat diagram batangnya ya, seperti kemarin caranya. Ibu sudah jelaskan. Ibu harapkan kalian sudah paham. Ayo berlatih. Data panen desa Sukamaju. Dia menanam padi, jagung, dan singkong. Ini datanya ya, ini di bulan Januari. Singkongnya berapa, jagungnya, padinya. Buatlah minimal 2 kalimat yang menggambarkan informasi diagram batang di atas. Ya, kalian membuat kalimat ya. Contohnya, hasil panen padi pada bulan Januari lebih dari 2 kali hasil panen singkong. Betul kan? Hasil panen padinya kan dia 250. Singkongnya 75 dikali 2 dia bisa 75 kali 2 berapa anak-anak? 150. Padahal padi 250. Jadi dia melebihi 2 kali dikali 2. Singkong itu masih melebihi dari jumlah padinya. Kalian buat 2 kalimat yang berhubungan dengan data ini. Ibu kasih contoh lagi misalnya. Hasil panen jagung lebih banyak dibandingkan hasil panen singkong. Itu salah satu contohnya. Perhatikan ya dalam membuat kalimat, Ibu selalu mengingatkan diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Itu dinamakan satu kalimat. Selanjutnya itu, apa kamu pernah berpikir tentang beberapa lama sampah bertahan jika dibiarkan membusuk sendiri?
Ini gambar-gambar sampah ya. Ini waktu lamanya. Ternyata kertas koran itu dia bisa membusuk selama setahun. Dia bertahan selama setahun, dia masih dalam bentuk kertas karton hingga setahun baru dia membusuk atau rusak. Kulit jeruk dia selama 2 tahun, kaos kaki 5 tahun, produk kulit yang terbuat dari kulit-kulit itu 50 tahun. Jadi dia lama baru bisa membusuk atau rusaknya. Botol plastik 450 tahun, botol kaca 1 juta tahun. Gambar data di atas dalam bentuk diagram batang, kalian disuruh membuat diagram batang. Anak-anak, Ibu jelaskan juga sedikit kenapa ini diperlihatkan supaya kalian mengetahui ternyata sampah itu ada yang lama baru bisa membusuk atau terurai. Jadi kalau kita menumpuk lama-kelamaan akan semakin banyak dan tidak hilang-hilang, tidak terselesaikan, bisa menimbulkan banjir, polusi udara dan lain-lain. Jadi kita harus mengurangi penggunaan sampah-sampah, apalagi yang paling lama di sini sampah kaca dan plastik. Kita harus mengurangi. Anak-anak pasti sering menggunakan barang-barang atau jajanan yang terbuat dari plastik. Kita harus menguranginya. Dengan cara apa? Misalnya kalau membeli minuman menggunakan gelas sendiri. Minuman bisa tidak menggunakan pipet, langsung diminum saja di gelasnya. Itu salah satu contohnya yang bisa kita yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik ya anak-anak. Selanjutnya itu yang terakhir, refleksiku. Kalian memberi centang apa yang kalian pelajari hari ini. Apakah kalian mempelajarinya dengan bantuan orang tua atau secara mandiri atau belum mampu sama sekali ya anak-anak. Kemudian kalau masih ada yang belum dipahami materi apa, silakan dituliskan materi apa yang belum dipahaminya ya di sini anak-anak. Kemudian minta tanda tangan orang tua untuk mengevaluasi kembali pekerjaan kalian hari ini, refleksi kalian juga ya. Demikian untuk hari ini anak-anak. Seperti biasa sebelum kita selesai belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan ilmunya bisa diambil dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Jadi anak-anak, demikian untuk hari ini. Jangan lupa selalu tetap rajin belajar, tetap rajin mengerjakan tugas, tetap selalu membantu orang tua di rumah, tetap semangat, tetap selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak.